Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam mata kuliah Hukum Administrasi dan Kebijakan Publik di program Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Kedari. Pada kesempatan ini, kami akan mengangkat topik mengenai kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Untuk selengkapnya, mari kita simak pada slide-slide berikut ini. Nah, penegakan hukum lingkungan di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar. Hal ini utamanya ketika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dimaksud mencakup aspek penguasaan dan pemanfaatan, terutama terkait aspek penguasaan dan pemanfaatan pada sektor-sektor pertanahan, kehutanan, perkebunan, pertambangan mineral dan batu bara, pertambangan minyak dan gas bumi, dan lain sebagainya. Nah, penguasaan dan pemanfaatan faktor-faktor tersebut untuk menunjang kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Ya. Namun seringkali menimbulkan masalah lingkungan. Permasalahan ini telah diupayakan solusinya. Dengan apa? Dengan dikeluarkannya ketetapan MPR nomor 9 tahun 2001 yang isinya mengenai pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, ketetapan MPR tersebut merupakan komitmen politik sebagai landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, arahan dalam TAP MPR dimaksud sehubungan dengan sumber daya alam. Ya, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Hal itu berdasarkan ketetapan MPR tersebut. Faktanya, ternyata tidak ada langkah konkret untuk menindaklanjuti ketetapan MPR dimaksud. Nah, beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam TAP MPR nomor 9 2001 tersebut. Nah, antara lain bisa kita lihat pada slide berikut ini. Nah, pertama, yang harus ditindaklanjuti berdasarkan TAP MPR nomor 9 2001 itu adalah perbaikan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan. Nah, kalau kita pahami lebih jauh, perbaikan ini kan bagian dari langkah yang sifatnya evaluatif ya maupun inovatif terkait tata kelola sumber daya alam dan lingkungan. Karena apa? Ya karena kondisi alam sekitar itu ada dinamikanya, sehingga dalam tata kelolanya juga menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi. Nah, yang kedua adalah pencegahan dan pemulihan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan itu sangat berpengaruh besar pada manusia. Jadi bukan hanya pada lingkungan itu sendiri, tapi perusakan lingkungan merupakan ancaman terhadap perilaku hidup sehat masyarakat itu sendiri maupun ketersediaan sumber daya alam yang bisa saja tidak dapat diperbaharui begitu.
Jadi pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan hal yang tidak bisa dibiarkan secara berlarut-larut karena akan mempengaruhi kualitas hidup manusia pada hari ini maupun yang akan datang. Yang ketiga, ya, yang ditindaklanjuti berdasarkan TAP MPR itu adalah penegakan hukum yang secara komprehensif. Jadi tidak bisa hanya sektoral, ya. Jadi baik secara vertikal, horizontal dan lain sebagainya itu hukum harus ditegakkan. Sehingga apa? Ya karena fungsi hukum itu ya tujuannya untuk menertibkan masyarakat-masyarakat yang tertib sehingga memudahkan untuk diatur. Sesuatu yang teratur yang dilaksanakan dengan sukarela akan memudahkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, nomor 4 adalah kesiapan menghadapi perubahan iklim dan bencana ekologis. Ya. Artinya ketika perubahan iklim atau bencana ini terjadi karena telah ada kesiapan, maka dampak negatif dari perubahan iklim maupun bencana ekologis tersebut dapat diminimalisir kalau toh tidak bisa dihindari. Baik, lanjut. Perbaikan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan harus dimulai dengan transparansi dan integritas pengelolaan sumber daya alam itu sendiri. Pertanyaannya, mengapa dibutuhkan transparansi dan integritas dalam pengelolaan sumber daya alam itu sendiri? Sumber daya alam ini kan menyangkut kekayaan yang memiliki nilai ekonomis, tidak diperuntukkan bagi orang perorangan maupun kelompok. Nah, dengan adanya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam itu akan memudahkan kontrol atas pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri. Nah, para pengelola sumber daya alam yang memiliki integritas yang baik sudah barang tentu akan mendapat kepercayaan publik untuk mengelola sumber daya alam itu. Artinya, kalau tidak disertai dengan integritas, maka tingkat kepercayaan masyarakat rendah. Selalu ada kecurigaan terhadap pengelola. Karena ya, para pengelolanya sendiri integritasnya rendah. Seandainya kalau integritas tinggi, maka kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi transparansi diawali dari tahapan proses perizinan. Ya. Perizinan ini sebagai instrumen preventif dalam penegakan hukum lingkungan. Nah, masalah perizinan akhir-akhir ini menjadi pintu terjadinya tindak pidana korupsi di sumber daya alam. Nah, khususnya di Sulawesi Tenggara, ya, sebagai daerah yang kaya nikel, ya, sumber daya alamnya yang berupa nikel ini ternyata menimbulkan perilaku-perilaku jahat dengan adanya tindak pidana di bidang lingkungan. Jadi masalah perizinan ini perlu mendapat perhatian khusus terkait implementasi kaidah-kaidah hukum pidana lingkungan. Tidak semata-mata kaidah hukum pidana yang sebagai genus. Ya. Jadi pada sektor kehutanan misalnya, tata kelola yang dilakukan dengan meningkatkan kapasitas kesatuan pengelolaan hutan atau KPH. Hal ini sebagai kawasan hutan yang batas-batasnya dipetakan dan dikelola untuk tujuan-tujuan
rencana pengelolaan hutan, di mana telah ditetapkan dengan memperhatikan aspek kelestarian hutan dan lingkungan. Untuk mendukungnya, maka kebijakan satu peta tematik hutan perlu dilaksanakan agar penegakan hukum lingkungan dapat ditingkatkan kapasitasnya. Lanjut. Jadi, pencegahan dan pemulihan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan lebih fokus pada upaya penurunan dan pemulihan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan, serta mengurangi luasan kebakaran itu sendiri. Ya. Jadi, kebakaran ini ternyata dirasakan sangat sangat mengancam akan kualitas lingkungan itu, sehingga dia lebih difokuskan. Ya. Fokus itu terkait pencegahan dan pemulihan yang diakibatkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan. Juga halnya dengan pemulihan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan. Ya. Jadi perlu penguatan aturan-aturan khususnya dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang tambang inkonvensional. Mengapa demikian? Karena tambang inkonvensional telah menjadi penyumbang terbesar kerusakan lahan dan hutan. Banyaknya peraturan daerah yang mendukung penegakan hukum lingkungan dibutuhkan, mengingat dampak yang cukup luas. Misalnya, pencemaran air sungai karena bahan kimia, ya, sebagai bahan pencucian bahan tambang. Yang lainnya juga merupakan tatanan kehidupan sosial masyarakat sekitar lokasi tambang. Kegiatan pertambangan harus sesuai kaidah-kaidah pertambangan yang benar. Antara lain, memperhatikan lingkungan fisik dan kimia. Kemudian memperhatikan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Lalu memperhatikan lingkungan pasca tambang. Untuk itu dibutuhkan penegakan hukum lingkungan yang komprehensif, di mana mencakup seluruh aspek dan unsur yang menjadi sebab terjadinya pelanggaran kaidah-kaidah hukum. Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ya. Ini menyatakan bahwa pemanfaat sumber daya alam dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RPPLH. Ya. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini disusun dengan memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis. Kemudian, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, serta perubahan iklim. Nah, kedepannya, persyaratan dalam penyusunan RPPLH sudah sejalan dengan arah yang terkandung dalam ketetapan MPR tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Bahkan, lebih dari itu, termasuk aspek perubahan iklim. Nah, dalam kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan hidup, kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah cukup memadai. Ya.
tidak sebatas hanya izin lingkungan semata, sebagai mana pasal 36 ya, Undang-Undang PPLH ya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. Hanya saja butuh keseriusan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk mengimplementasikan berbagai instrumen penataan secara intensif. Gitu ya. Berikut. Nah, kedepannya masalah-masalah lingkungan akan semakin kompleks. Ya, mengingat semakin terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan kualitasnya sendiri semakin menurun. Nah, untuk menjawab hal itu, instrumen-instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan, ya, sebagaimana pasal 14 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH, harus menjadi alat utama. Jadi selama ini instrumen pencegahan belum ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan yang sistematis dalam satu sistem hukum lingkungan yang komprehensif dan harmonis. Ya, karena di antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, paling tidak ya 12 instrumen pencegahan yang ada pada pasal 14 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus menjadi alat utama dalam penegakan hukum lingkungan. Kenapa? Karena pembuatan pelaksanaan peraturan pelaksanaan dari ke-12 instrumen pencegahan menjadi tugas penting pemerintah. Bukan hanya pemerintah pusat, namun pemerintah daerah. Untuk apa maksudnya? Maksudnya untuk menjalankan penegakan hukum lingkungan berbasis penataan hukum. Jadi, saya kira saya cukupkan saja untuk membahas kebijakan pengelolaan sumber daya alam ini. Saya cukupkan dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.